Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah keluarga Gereja Baptis Indonesia Karangpucuk, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mencintai kita, Dia menganugerahkan begitu banyak kasih kepada kita. Dia membuang dosa kita, sebab kasih-Nya ku cinta padamu. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang akan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu. Meskipun masih di rumah masing-masing, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bersabar. Sebentar lagi akan tiba saatnya kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Doakan terus untuk segala persiapan supaya semuanya boleh dilakukan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita mau beribadah dengan aturan yang ada sehingga kita boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, kiranya kita boleh menikmati bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus Allah kita, Dia yang berkuasa di bumi, Dia yang berkuasa di surga, Dia bertahta dalam kemuliaan. Dia hebat, Dia kuat, Dia dahsyat, Dialah Allah kita. Mari kita akan bersukacita bersama-sama melalui pujian ini. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena seminggu lamanya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih. Panggilan memberi terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami begitu luar biasa. Engkau tidak pernah membuat kami kekurangan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Kami bawa pada saat ini persembahan persekutuan kami ke hadapan Engkau. Terimalah ya Tuhan, Engkau menyucikan menguduskannya sehingga berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan persekutuan kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Allah baik.
pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantara Nabi Yoel." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, merenungkannya, dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan dengan jelas melalui khotbah oleh Pendeta Hervin Yagayu. Kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bapak Ibu yang terkasih, jaminan mulia sudah diberi. Dia, Yesus, adalah milik kita abadi. Kita adalah ahli warisnya yang sudah ditebus dan yang sudah dibasuh dengan darah kudus. Jaminan mulia akan mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. I
kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita sehingga firman Tuhan akan memberkati kita. Shalom, Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa kabar? Selamat hari Minggu, masih di rumah masing-masing untuk ibadah bersama dengan keluarga. Di minggu pertama, tanggal 7 bulan Juni ini, biarlah kiranya kita tetap semangat untuk menikmati segala rangkaian ibadah, khususnya firman Tuhan yang akan disampaikan. Masih juga membahas mengenai bagaimana kelanjutan daripada Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau yang menyertai kami hingga hari ini. Tantangan demi tantangan boleh kami lewati dengan penuh kemenangan karena kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan, dan Engkau sendiri yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mempersembahkan hidup kami saat ini untuk beribadah di hadapan Engkau dan untuk menerima setiap kebenaran yang Kau berikan bagi kami, agar kami lebih semangat dan kami mengalami pertumbuhan rohani. Pimpin kami semua yang mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kami semua diberkati dan kami semua juga boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami yang telah Tuhan upahkan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berjudul mendengarkan pengajaran dan respon yang benar. Ada banyak kali kita memiliki telinga untuk mendengarkan, namun mendengarkan yang kurang benar juga kita tampung di dalam telinga kita. Dan pengajaran-pengajaran apapun terkadang kita kurang dapat untuk memilah-milah yang mana yang benar, karena semuanya hampir sama, hampir atau seperti. Agak sulit memang membedakan, tetapi inilah waktunya di mana kita belajar melalui khotbah Petrus bagaimana dia memberikan pengajaran yang benar sehingga setiap orang yang hadir di sana mendengarkan dan memberi respon yang benar. Siapa saja mereka yang hadir di sana? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 minggu yang lalu sudah kita bahas. Mereka yang hadir di sana adalah orang-orang Yahudi, baik orang-orang Yahudi setempat yang ada di Yerusalem ataupun dari seluruh bangsa yang hadir di sana, atau mereka dikatakan orang-orang yang menganut agama Yahudi. Mereka hadir di sana untuk beribadah, dan pada waktu mereka hadir terjadilah yang namanya turunnya kuasa Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan, dan akhirnya mereka berkata-kata dengan penyertaan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kasih, jangan lupa Yerusalem memang adalah tempat ibadah seluruh bangsa pada saat itu. Yerusalem merupakan tempat yang tepat untuk memulai pekerjaan Tuhan. Maka dari itu Allah sendiri atau Tuhan sendiri menyuruh murid-muridnya untuk tinggal sambil menunggu kedatangan Roh Kudus di tempat itu, di Yerusalem. Jadi memang semua sudah dikonsep, dipersiapkan, dirancang begitu rupa sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan memang sangat dapat menjadi berkat bagi orang banyak di tempat yang tepat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, di mana tempat yang tepat? Yang pertama yang dipilih oleh Allah adalah tempat beribadah. Di tempat ibadahlah terjadi yang namanya kuasa penyertaan untuk pemahaman, bagaimana juga menunjukkan nantinya iman kepercayaan untuk bertobat dan diselamatkan sehingga percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bagaimana tempat ibadah kita saat ini? Ada banyak orang pastinya sedang berharap-harap bagaimana bisa memulai new normal. Saya mau kembali beribadah di tempat ibadah. Bukan hanya agama Kristen saja, agama yang lain juga menantikan untuk dapat beribadah. Bapak Ibu, begitu banyak persiapan-persiapannya, terlebih di dalam pribadi kita untuk
mempersiapkan diri, kiranya kita bukan hanya mempersiapkan alat-alatnya saja, yang utama adalah kita mempersiapkan diri kita untuk diubahkan, untuk memiliki ibadah yang benar pada waktu nanti kita bisa beribadah kembali di tempat ibadah atau di rumah Tuhan. Karena pasti berbeda suasananya. Yang biasa ibadah di dalam rumah, mungkin saja di rumah dalam keadaan santai atau dalam keadaan penuh suka, tetapi ketika masuk ke rumah ibadah, bertemu dengan saudara seiman, kita dapat saja terpengaruh perasaan kita, emosi kita mungkin lebih meluap-luap, atau kita lebih bersuka cita, atau kita semakin bersedih, dan kita lebih menggunakan emosi itu dibandingkan kerohanian kita. Bapak Ibu saya kasih, marilah kita mempersiapkan diri kita. Selain kita mempersiapkan tempat ibadah, kita mempersiapkan juga apa yang harus kita bawa, kita pakai pada saat nanti kita bisa memasuki tempat ibadah lagi dalam rangka new normal. Bapak Ibu saya kasih, pada waktu itu tempat yang tepat untuk pekerjaan Roh Kudus dalam murid-murid Tuhan Yesus bagi mereka yang hadir di sana. Semua ini memang Allah ingin memakai murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah pekerjaan yang pertama ketika mereka tidak bersama dengan Tuhan. Mereka akan diberikan kuasa Roh Kudus. Apa yang pertama kali akan mereka lakukan? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pertama kali lakukan setelah dibaptis? Apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan ketika menerima kuasa Roh Kudus? Bapak Ibu kasih, kalau itu yang pertama kali, mungkin ada yang kedua kali. Oh, dulu saya belum berbuat apa-apa. Oh, dulu saya sudah langsung bersaksi. Sekarang pertanyaannya, untuk saat ini, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika kuasa Roh Kudus sudah ada pada kita hari ini? Apakah kita sudah melakukan seperti yang murid-murid Tuhan lakukan? Mereka berkata-kata, mereka mengikuti apa yang Roh Kudus arahkan untuk mereka berkata-kata, untuk mereka bersaksi, untuk mereka melakukan pemberitaan. Bapak Ibu saya kasih, kalau Bapak Ibu melihat peta di dalam peta dunia Perjanjian Baru di belakang, di Alkitab bagian belakang ada peta. Nanti lihat di sana. Kalau kita melihat Yerusalem, Yerusalem adalah tempat yang kecil untuk memulai pekerjaan Tuhan ke tempat yang lebih luas lagi, yaitu seluruh bumi atau ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu perkara yang dimulai dari perkara kecil sampai kepada perkara besar. Sekarang apa perkara-perkara kecil yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Lalu apa perkara-perkara besar yang kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita sudah berkemenangan dalam perkara kecil? Yaitu ketika kita bisa berdoa, beribadah, bersaksi, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, melayani, menyembah, memuji Dia, itu perkara yang memang menjadi dasar. Apakah kita masih melakukannya atau kita mulai terlena dengan keadaan yang diam di rumah saja? Bapak Ibu saya kasih, kesempatan kita tidaklah banyak. Kalau Bapak Ibu berpikir lebih lanjut, saya juga memikirkan ini bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga sesuatu yang menegangkan. Ketika nanti kita bisa memasuki tempat ibadah bersama-sama, apakah kita bisa menjamin diri kita sehat? Apakah kita bisa menjamin bahwa diri kita adalah orang yang baik-baik saja? Bapak Ibu, ini satu pergumulan. Mungkin sekarang kita bertemu berlalu begitu saja, kita di rumah merasa sehat, tapi ternyata ketika dikumpulkan, kita berdoa, kita berharap, namun kita tetap waspada. Nah Bapak Ibu, pada saat itu masalah tetap saja ada. Bukan pandemi, bukan virus, tetapi adalah ejekan. Kalau kita melihat di bagian sebelumnya, mereka diejek
dianggap sebagai orang yang mabuk. Tetapi di sini, di ayat ini, Petrus menjawab pada ayat yang ke-15 dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Bayangkan, mereka sudah dianggap mabuk baru pukul 9. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan bukanlah pekerjaan yang memabukkan, tetapi yang membawa kepada satu kerinduan sehingga sepertinya kita mabuk di dalamnya. Memang kita berkata-kata dengan penuh, mereka berkata-kata dengan penuh keyakinan, mereka berkata-kata dengan penuh pengharapan agar yang mendengarkan boleh percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara kasih, Petrus pun menjelaskan tentang apa yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yobel. Ada Nabi Yobel di sana, ada mengenai Daud dan ada yang lainnya. Dan Bapak Ibu kasih, pidato Petrus dan rasul-rasul lainnya menunjukkan pola khotbah yang diikuti dalam khotbah rasuli atau kerigma di dalam gereja purba, gereja lama yang pada saat itu terjadi, ataupun gereja-gereja yang memang menjadi jemaat mula-mula. Ada 4 unsur pola yang dilakukan oleh gereja-gereja tersebut mengenai khotbah Petrus ini. Inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai kisah tentang pelayanan umum dan kesengsaraan Yesus. Bapak Ibu, jadi dalam setiap perkataan yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan, pada saat turunnya Roh Kudus, di mana mereka dipimpin, diarahkan untuk menyampaikan pemberitaan. Pemberitaan yang pertama yang dilakukan adalah mengenai kisah pelayanan Yesus. Mereka bercerita mengenai bagaimana pelayanan Yesus, dan mereka bercerita dengan sungguh-sungguh bahwa itu benar. Yesus adalah Tuhan, Yesus melayani dengan sungguh-sungguh. Dan para murid juga bercerita mengenai kesengsaraan Yesus. Itu juga benar bahwa Yesus sengsara. Yesus yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka mengetahui bagaimana kesengsaraannya. Ketika Yesus disalib, Yesus dicambuk, Yesus mati, mereka mengetahui dengan jelas. Mereka memperhatikan hal itu, ada saksi-saksi. Yang kedua, pola yang disampaikan adalah penegasan ilahi atas kemesiasannya dalam kebangkitan, dan hal itu disaksikan sendiri oleh para pembicara. Jadi memang mengenai Mesias, Kristus itu adalah Mesias. Jadi memang dialah Raja. Makanya walaupun dalam bentuk penghinaan pada saat penyaliban dikatakan Raja orang Yahudi, harusnya mereka percaya hal itu memang benar, bukan sebuah pengakuan yang begitu saja tanpa dasar. Memang Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Namun mereka masih ada yang belum percaya, karena mereka menantikan Mesias menurut pola pikir mereka sendiri. Mesias harus datang dengan segala kemegahannya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak seperti Yesus yang kita ketahui. Bapak Ibu, terkadang kehidupan kita juga, kehidupan rohani kita terganggu oleh karena kita maunya mengikuti apa yang menurut pola pikir. Mungkin saja ada yang berpikir jadi orang Kristen harusnya penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan segala kejayaan. Bapak Ibu, lihatlah apa yang Yesus alami, pelajarilah apa yang Yesus lakukan, alamilah apa Yesus hidupi. Bapak Ibu sekalian, salah kalau kita berpikir harusnya kita saja yang diberkati. Salah kalau berbicara hidup hanya bicara tentang berkat. Salah kalau berbicara hanya mengenai pemberian. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana memberi, bukan hanya dikasihi, tetapi bagaimana mengasihi. Bapak Ibu saudara kasih, bagian yang ketiga itu berbicara mengenai kesaksian dari perjanjian lama. Makanya dikatakan ada dari Yoel, ada dari Daud. Bapak Ibu kasih, Yesus adalah Mesias,
Nubuatan-nubuatan sudah disampaikan oleh para nabi mulai dari perjanjian lama. Siapakah Yesus itu? Dan semua tanda-tanda dan buktinya adalah nyata. Bapak Ibu kasih, bukti penyertaan Tuhan sampai hari ini nyata buat kita. Apakah bukti nyata itu juga berlaku bagi mereka yang terkena COVID-19? Bapak Ibu, mereka bukan sekedar karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi percayalah, jikalau mereka yang mengalami adalah orang percaya, Tuhan memakai mereka untuk memberikan satu penyataan bahwa Tuhan Yesus layak dimuliakan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus akan menyembuhkan dan memulihkan. Sekalipun mungkin nanti maut yang menjadi tantangannya, kematian, tidak pernah menjadi ketakutan, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sekasih, ketika kita hidup sungguh di dalam Tuhan, ketika hidup sungguh mengandalkan Tuhan dalam sekitar kita, maka kita akan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Bagian yang keempat itu berbicara mengenai bagaimana anjuran kepada para pendengar supaya bertobat dari dosa dan menjadi percaya. Bapak Ibu sekasih, tujuan daripada penyampaian mulai dari 1, 2, dan 3 adalah agar para pendengar bertobat dan menjadi percaya. Setiap khotbah yang disampaikan juga sesungguhnya memiliki tujuan agar setiap orang yang mendengar untuk bertobat dan menjadi percaya, berubah hidupnya. Waktu tidak lama lagi. Silahkan Bapak Ibu, kita mungkin punya perdebatan secara pribadi, namun jangan tolak kebenaran mengenai Tuhan Yesus. Bertobat jikalau kita perdebatan yang kita lakukan, perbandingan yang kita lakukan, keluhan yang kita lakukan hanyalah untuk membela diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka bertobatlah, berilah diri untuk dipulihkan. Kalau Bapak Ibu belum dibaptis, berilah diri untuk dibaptis. Tidak pernah baptisan itu menjadi satu paksaan, tetapi baptisan itu menjadi satu kerelaan. Itu namanya mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri, sama seperti kita memberikan persembahan. Itu adalah sukarela, kerelaan. Itu namanya mempersembahkan apa yang kita miliki, apa yang telah Tuhan berikan, menjadi sukacita kalau kita bisa memberikan kepada Tuhan. Memberikan persembahan. Bapak Ibu, setiap baptisan punya tanggungannya sendiri. Maka dari itu yang pertama dikatakan supaya bertobat dari dosa dan menjadi percaya. Setelah itu berilah dirimu untuk dibaptis. Bapak Ibu, pentingnya pertobatan dari dosa dan menjadi percaya. Orang tidak bisa percaya karena mereka masih bertekuk lutut di bawah dosa, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Sekarang di luar sana ada orang yang tidak bisa seperti kita melihat video ini, video khotbah. Mereka mengandalkan kemampuannya untuk membaca firman, merenungkan, namun mereka beribadah. Bapak Ibu, terkadang kita terlena dengan apa yang dipersiapkan oleh gereja, dengan apa yang dipersiapkan oleh hambanya, dengan apa yang dipersiapkan oleh pelayan-pelayan gereja. Namun sesungguhnya kerinduan terbesar itu muncul dari diri kita. Tanpa ada video, tanpa ada buletin, kita bisa untuk beribadah. Namun bersyukurlah kalau kita punya video, kita punya buletin, kita punya segala macam rangkaian cara agar kita bisa bersekutu, agar kita bisa memiliki renungan-renungan pribadi, agar kita bisa memiliki ibadah-ibadah yang penuh dengan kekusukan. Bapak Ibu kasih, mereka yang ada di sana, karena mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang percaya, mereka sesungguhnya orang yang rindu
disampaikan, mereka sungguh menjadi percaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana sesungguhnya pembicaraan mengenai Roh Tuhan, bagaimana pembicaraan mengenai penyertaan Tuhan, mereka akhirnya bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Apakah Bapak Ibu hari ini ketika Roh Kudus bekerja, adakah pertanyaan, lalu apa yang harus kami perbuat? Petrus dengan penuh kasih, dia menyadari betapa luar biasanya peranan Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam hidup orang percaya, karena dia tahu pesan Tuhan, dia ingat pesan Tuhan, dan dia melakukannya dengan pemberitaan yang benar. Dia tidak menghukum mereka yang berdosa, tetapi dia menyampaikan bahwa ada kesempatan. Orang banyak di sana setelah mendengar khotbah Petrus merasa hati nuraninya mendapat pukulan, sadar bahwa mereka lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Yesus. Sesungguhnya seluruh angkatan itu adalah rusak, namun ada tempat bagi sisa yang percaya. Bapak Ibu, kita tidak tahu siapakah yang menjadi sisa itu, tetapi kita memiliki kesempatan untuk masuk menjadi sisa yang percaya itu. Memang dunia ini sudah mulai menjadi rusak, baik keadaan alam ataupun orang-orang yang tinggal di dalamnya. Maka dari itu mari kita mengolah diri masing-masing secara pribadi untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, bukan hanya bertobat dari dosa, bukan hanya menjadi percaya, tetapi melakukan pekerjaan keselamatan itu, yaitu menjaga diri agar tidak jatuh lagi dalam dosa, menjaga diri agar tetap percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi percaya kepada yang lainnya. Bapak Ibu saudara kasih, Petrus menyatakan bahwa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri dari angkatan yang rusak itu kepada para pendengarnya. Petrus meyakini akan adanya pengampunan Tuhan dan bagaimana peranan Roh Kudus seperti apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir bukan hanya memberikan kuasa, dia menjadi penghibur, dia menjadi yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Mereka yang sadar hanyalah memerlukan pertobatan yang sungguh dan memberi diri dibaptis. Jadi di dalam respon yang benar, yang diperlukan adalah pertobatan yang sungguh dan memberi diri dibaptis. Mungkin ada di antara kita yang merasa, Tuhan, apakah pertobatan saya sudah sungguh? Karena pada waktu itu saya memberi diri saya dibaptis. Apakah saya dibaptis betul-betul karena saya percaya Tuhan Yesus dan karena saya sudah bertobat, ataukah karena saya disuruh oleh Pak Pendeta, disuruh oleh orang tua, disuruh oleh teman-teman, terpengaruh pada saat itu tanpa menyadari konsekuensinya? Bapak Ibu saudara kasih, baptisan bukanlah menjadi momok yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Kepercayaan dan pertobatan juga bukan menjadi satu ketakutan. Sesungguhnya harus hal tersebut menjadi satu sukacita, satu pengharapan, satu keyakinan, satu kebebasan, agar kita tidak terjebak di dalam perkara dunia yang ada saat ini, agar kita tidak terjebak di dalam perkara manusia kita saat ini, agar kita tidak terjebak di dalam perkara sesuatu yang menyesatkan melalui pikiran dan hati kita. Bapak Ibu, ada banyak saat ini penyesat-penyesat mulai menyampaikan satu pesan-pesan yang indah, seakan-akan mirip mereka mengutamakan mukjizat. Pada sesungguhnya yang paling utama bukanlah mukjizat, yang paling utama adalah pertobatan yang sungguh dan memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, mukjizat mungkin hanyalah awalan, mukjizat mungkin kita perlukan, tetapi mukjizat
bukanlah yang harus diutamakan. Ada banyak orang berharap, di mana ketika saya masih susah, di mana ketika saya masih sakit, di mana ketika saya sedang sengsara, apakah mukjizat itu akan ada? Bapak Ibu, jangan minta mukjizat. Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup saya, ubah hidup saya dengan penuh iman, agar saya percaya bahwa hari ini adalah kesusahan untuk hari ini, dan hari besok Tuhan pasti punya penyertaan yang lebih luar biasa lagi. Nah, Bapak Ibu saudara, dengan pertobatan yang sungguh dan memberi diri dibaptis, pada saat itu terjadilah jemaat Kristen yang pertama-tama. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Dimulai dari 120 orang, mereka menjadi 3.000 jiwa. Berapa modal kita? Berapa jumlah kita? Berapa mau dilipat kali gandakan oleh Tuhan? Bukan hanya Tuhan yang bertindak, tetapi kita ambil bagian, bekerja di dalam Tuhan. Lakukan kehidupan kita untuk tetap menjaga kekudusan, untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Mohon ampun dalam setiap kesalahan yang kita perbuat, karena Dia Maha Pengampun. Minta belas kasihan agar kemurahan Tuhan menyertai setiap doa-doa kita, agar apa yang kita rindukan bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi bagaimana untuk pekerjaan Tuhan, pertumbuhan gereja, bagaimana generasi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bagaimana saksi-saksi Kristus bekerja, bagaimana kita menjadi saksi Kristus, bagaimana kita bisa terus memuliakan Tuhan dalam setiap kekurangan, dalam setiap kesedihan. Bapak Ibu saudara kasih, marilah kita mendengarkan pengajaran dan merespon yang benar. Sudah sekian tahun kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Mungkin belum lengkap, mungkin masih ada yang kurang. Kalau Bapak Ibu sudah punya catatan, saya sudah membaca Alkitab penuh tahun lalu. Tahun ini saya membaca Alkitab dan mencoba menelaahnya satu demi satu. Pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan kebenaran demi kebenaran. Ketika kita mencoba merenungkan, mencari tahu kebenarannya, bukan hanya menjadi pembaca, Roh Kudus akan bekerja, mengubahkan pola pikir kita, perasaan kita, hati dan pikiran kita itu akan menyatu menjadi satu rancangan yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekasih, menghadapi tantangan saat ini, janganlah kita menjadi pribadi yang tergesa-gesa. Mari kita duduk, berdoa, bertanya kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Ketika Tuhan sudah memberikan kenyataannya dalam hidup kita, yaitu keyakinan berdasarkan iman, mari kita lakukan dengan sempurna, mari kita lakukan dengan baik apa yang Tuhan berikan. Khotbah Petrus dilakukan dengan penuh antusias, dilakukan dengan penuh semangat, tanpa suatu keraguan sedikit pun. Dia menyampaikan begitu besar kuasa Tuhan di dalam pemberitaan itu, dan Petrus pun menyampaikan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang ada di sana, semuanya yang hadir, kepada hamba-hamba laki-laki, kepada hamba-hamba perempuan, semuanya disampaikan. Dan dikatakan di ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya persoalan apapun, berserulah kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Bapak Ibu sekasih, pada bagian yang terakhir ayat 37 sampai 40, khususnya bagian yang ke-40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tibalah waktunya saat ini kita memberikan diri kita untuk diselamatkan dari angkatan-angkatan yang ada saat ini. Mungkin angkatan yang saat ini bukanlah angkatan yang jahat seperti yang ada pada waktu itu, tetapi kita harus berjaga-jaga, khususnya menjaga diri kita, agar jangan kita sendirilah
adalah orang yang jahat. Bapak Ibu, taatilah apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Yesus pun mengajarkan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi satu ketaatan kepada Allah, berikanlah kepada pemerintah apa yang menjadi satu ketaatan kepada pemerintah. Mari kita lakukan dengan benar berdasarkan iman percaya kita. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau menyertai kami. Biarlah kami terus boleh berkarya di dalam hidup kami dengan kuat kuasa yang Kau berikan. Kami akan merangkai kehidupan kami dengan kesaksian-kesaksian yang benar, dan hidup kami pun hidup di dalam kebenaran. Biarlah kesaksian kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kesaksian kami adalah kesaksian yang benar, bukan perkara hidup kami, bukan perkara karakter kami, bukan perkara sifat kami, tetapi perkara mengenai kebenaran mengenai Tuhan Yesus yang tiada bandingnya, karena Dialah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, membuat kami adalah pribadi yang diselamatkan, yang terbebas dari jerat dosa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian benar firman Tuhan sudah disampaikan. Bapak Ibu Saudara pasti sudah diberkati luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan memuji Tuhan kembali, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama dalam nama-Mu. Roh
Presiden dalam setiap keputusannya. Kami berdoa Engkau lindungi mereka dari segala mara bahaya. Berikan mereka hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa yang saat ini sedang dalam keadaan pandemi, untuk memimpin bangsa juga untuk bagaimana perluasan kemajuan bangsa ini Bapak. Berkati sehingga dalam setiap kontrol yang ada, perekonomian bangsa, hukum bangsa, keamanan bangsa boleh terjaga dengan baik. Bapak, kami berdoa, kami percaya Engkau memakai setiap para menteri, eselon tertinggi, eselon rendah, semuanya boleh bekerja begitu luar biasa untuk menjaga keamanan bangsa ini, untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian bangsa ini, untuk menjaga pula kecerdasan anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di waktu-waktu ke depan. Kami berdoa Bapak agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa kiranya bangsa kami tetap dalam keadaan kondusif, dijauhkannya dari segala mara bahaya, niat jahat ataupun celaka. Kami berdoa Bapak untuk GGBI, RSBI, YBI, di mana mereka masih membutuhkan pertolongan di dalam pertumbuhan gereja-gereja yang ada, pertumbuhan lembaga-lembaga yang ada. Engkau memberkati baik melalui dana, daya maupun doa-doa. Kami berdoa juga Bapak kiranya untuk rumah sakit baptis, Engkau memberkati agar setiap dokter, perawat, pasien, Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan baik, pasien boleh cepat pulih dan boleh pulang dari setiap perkara kesehatan yang mereka alami. Berdoa juga untuk APD-APD yang dibutuhkan, jadi Engkau menolong. Berdoa juga untuk semua para medis dimanapun berada, Engkau berikan penghiburan bagi mereka ketika mereka menghadapi tantangan untuk memberikan pengobatan. Engkau menolong Tuhan sehingga apapun yang mereka lakukan dengan sukacita, dan ketika mereka butuh penghiburan, Engkau hiburkan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Demikian pula untuk para pasien. Kami berdoa Bapak juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang belajar di sekolah-sekolah tinggi teologi, biarlah mereka juga menjadi hamba Tuhan yang dipersiapkan dengan hati yang sungguh ketika mereka saat ini sedang menghadapi tantangan juga terhalang di dalam pendidikan. Namun kiranya Engkau menolong Tuhan, apapun yang menjadi proses belajar mengajar, Tuhan sempurnakan sehingga tidak ada kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sedang mempersiapkan diri atau sudah ada yang memulai untuk kehidupan new normal. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong, Engkau menuntun sehingga kehidupan new normal akan menjadi satu perkara, menjadi satu kehidupan yang boleh membawa dampak sukacita, damai sejahtera dan keamanan bagi kami semua. Bapak, kami berdoa biarlah melalui pemerintah baik dari desa sampai kepada tingkat yang tertinggi provinsi, Engkau menolong setiap para pemimpin-pemimpin, demikian juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga lingkungan sekitar boleh bekerja sama untuk mempersiapkan new normal ini dengan segala persiapan-persiapan yang ada. Berkati Bapak pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan, berkati juga alat-alat yang dibutuhkan, berkati juga kesiapan mental kami. Kiranya kehidupan ini boleh terus berlanjut tanpa ada satu hal yang dimundurkan lagi. Bapak, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat, dia kiranya Engkau memberkati jemaat kami yang saat ini memiliki aktivitas baik belajar, baik ujian, baik bekerja, maupun sedang memasuki tahap pekerjaan yang baru atau sedang hidup bersama dengan keluarga, dengan anak-anak berkumpul, kedewasaan anak-anak, pertumbuhan anak-anak yang Engkau memberkati, kehidupan bersama suami istri, orang tua dengan anak, kehidupan bersama mertua dengan menantu, dengan besan. Engkau memberkati Tuhan, dengan saudara sepupu, dengan keponakan, dengan adik kakak. Engkau memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa Bapa agar setiap kami dipenuhi sukacita untuk lebih antusias memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, mengenal dalam setiap rancangan-Mu dan pribadi-Mu. Pimpin kami agar kami tidak melewatkan ibadah demi ibadah yang harus kami lakukan, karena kami tahu latihan ibadah sangat berguna untuk segala hal dan kami perlu untuk segala hal di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa. Inilah seru dan doa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam aktivitas kehidupan kami. Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami juga. Engkau yang menuntun dan melindungi kami. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pulanglah
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.